أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dihukum oleh Allah di tempat yang kita cintai ini. Dan salawat dan salam selalu tercurah kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita semua. Juga pada seluruh keluarga, sahabatnya dan para ulama hingga akhir zaman. Yang kita cintai dan sayangi adalah kita bersama dengan setiap keluarga besarnya dan sebagai murid senantiasa berdoa untuk beliau agar Allah berkahi umurnya, menyehatkan badannya, menghilangkan penyakit yang ada padanya, dan sampaikan cita-citanya, dan kita semua istiqamah mengikuti jalannya. Para guru jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pada malam ini agak panjang sedikit dan menggunakan karena PTT ini sudah mau habis, posko ini habis kontraknya dan tidak dikontrak lagi. Kemudian kita harus mencari tempat lain yang layak untuk kita berkumpul. Jadi mungkin seperti biasa pada malam ini boleh masih kita patungan. Alhamdulillah keikhlasan saudara. Jadi untuk kebersamaan moga-moga apa yang saudara sumbangkan diridai oleh Allah menjadi amal saleh untuk saudara sendiri. Jadi baiklah, sebelum kita baca makalah, kita mulai dulu. Nanti kalau ada yang kasih sama Umar, bendahara kita. Kalau ada yang mau transfer, biasa ke rekening PTT. Jadi kita sambil mencari, karena waktu ini dah sangat mepet. Jadi mungkin barang ini terpaksa kita usikan ke tempat lain. Jika belum dapat, kita memakai posko-posko yang ada. Jadi bisa posko Cijantung atau di tempat-tempat lain. Sementara yang penting barang ini juga kita ada tempat Pati Sarif sama ada Cibubur. Jadi mungkin barang bisa kita taruh di sana dulu. Bahkan mungkin kalau pengajian juga mungkin bisa di situ deh. Jadi untuk sementara yang penting sebelum kita dapatkan posko, kita kumpulkan uangnya dulu. Kumpulkan uang, jadi insya Allah Allah berikan jalan yang bagus untuk kita, karena sudah ada beberapa cadangan yang sudah kita peroleh. Tinggal waktunya saja. Mungkin insya Allah minggu depan atau 2 minggu ke depan sudah ada jawaban, baru nanti diumumkan lagi kita. Lalu kemudian pada tanggal 16 nanti insya Allah aku akan ke Padang. 16, 17, 18 jadi berada di Padang. 16 itu berada di Payakumbuh, kemudian ke Kota Padang, dari Kota Padang ke Tanah Datar, dari Tanah Datar ke Solo. Jadi pada tanggal 18 itu ada di Solo. Dan tanggal 19 mungkin insyaallah kita ke Jambi, dan di Jambi itu tanggal 20 acaranya. Dan selesai di situ baru aku pulang lagi kembali ke Aceh. Jadi bagi siapa yang sudah
mendaftar, kalau keinginan ikut boleh segera mendaftar sama Hamdani ya, sama Malubis. Lalu kemudian malam Senin ini kita ada undangan ke tempat Ustaz Hafiz di Ransamaya. Kemudian ada yang belum terjadwal, lagi cari waktu, si Andi mengundang ke kafe beliau, kita zikir di sana. Waktunya nanti kita cari dia. Bersabar insyaallah, sebelum ke Padang sudah dapat jadwal. Jadi terus saja ya. Yang pertama berkahi amal kita dalam keluarga Allah SWT. Baiklah, malam ini kita ulang baca makalah penyesalan sebelum kita berzikir. Sebelum kita berzikir, kita harus menyesal apa-apa yang sudah kita lakukan, kelalaian, dosa-dosa, jadi harus kita sesali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa penyesalan sebelum kita berzikir. Jadi pertama, menyesal melihat kesalahan perkataan. Jadi perkataan kita, lisan, ini yang sering tidak terjaga dan sering tanpa sadar kita mengeluarkan kata-kata seperti yang disampaikan Jalil tadi. Kadang kita sudah memfitnah orang atau berbau fitnah atau membawa permusuhan. Jadi kita tanpa sadar itu lisan itu harus kita sesali atau menyakiti ataupun menzalimi orang lain dengan lisan kita tanpa kita sadari. Syukur kalau mata hati kita hidup. Kalau mata hati kita hidup, diingatkan oleh kawan-kawan, kita menerima. Tapi kalau nafsu yang kita kedepankan, ketika ada nasihat, teguran dari kawan-kawan, itu kadang-kadang kita marah. Jadi moga-moga yang sudah memahami tujuan kita ber-MPTT, tujuan kita bertauhid tasawuf, tujuan kita bertarekat, insya Allah apabila diingatkan berterima kasih. Kenapa permasalahan terjadi dalam kehidupan, baik organisasi dan sebagainya? Itu semuanya karena wujud, karena keakuan. Jadi kalau misalnya kita di MPTT datang kemari dengan niat yang baik, niat yang benar, sebagaimana sering kita sampaikan ilahi anta maksudi. Kita kemari duduk, mendengar, memahami, kita amalkan, kita tetapkan, lalu kita latih-latih di tempat kita masing-masing. Kalau itu tujuan kemari, aman. Cuma kalau ada tujuan lain, ingin dibesarkan, ingin disebut, ingin dipuji, ingin dimuliakan. Kalau ada yang dimuliakan yang lain, kita bergetar. Kemudian membuat permasalahan di luar, itu yang membuat terjadi kekeliruan, menafsirkan perkataan-perkataan orang lain, bukan yang lain lagi malahan. Kadang menafsirkan perkataan-perkataan guru yang berbicara itu dengan akal pikir kita sendiri. Jadi padahal kita membaca makalah, ya, membaca makalah Abuya yang namanya tauhid tasawuf ini adalah kaji diri. Kaji diri itu yang berbicara kena. Yang berbicara itu kena. Artinya kita diajarkan oleh Abuya
kita yang berbicara itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Artinya sambil kita bicara, kita melatih nafsu kita. Bukanlah yang berbicara ini itu sudah lebih baik daripada pendengar, dan itu sudah diulang-ulang. Jadi kalau misalnya kemari kita ada tujuan-tujuan lain, itu rugi kita hadir, dan rugi kita berzikir, rugi kita salat, rugi kita bersedekah. Tapi insya Allah dengan keberkahan Abuya, insya Allah hati kita semakin lama semakin terang, semakin terbuka. Karena sudah terlalu lama penyakit yang ada di hati kita ini, di kesombongan, kedengkian, iri, hasad, itu menyelimuti hati kita, sehingga hati kita itu sudah keras. Apalagi kalau kita sudah dimulia-muliakan orang, jadi itu tidak mempan lagi dengan nasihat kadang-kadang. Jadi harus Allah sendiri kadang yang menasihati, ya, harus Allah sendiri menasihati. Dengan apa dinasihati Allah? Dengan diberikan sakit, dengan diberikan musibah, dengan diberikan macam-macam. Itu belum juga sadar kadang-kadang. Jadi maka di sini dibangun kasih sayang itu bukan tidak terasa, karena ilmu tauhid tasawuf ini ibarat luka. Ibarat luka kita kasih alkohol. Jadi kalau tubuh yang tidak luka itu nggak terasa perih, nggak terasa pedih. Tapi kalau ada luka itu terasa pedih. Maka ketika dibicarakan dari tasawuf, kalau ada penyakit hati kita, maka kita terasa pedih. Pedih itu adalah obat. Pedih itu obat bagi kita. Tapi kalau kita misalnya bersyukur atas kepedihan itu dan kita rubah, kita mau bertobat, benar penyakit itu ada pada saya, maka insya Allah kita berubah. Tapi kalau kita pedih itu kita jadikan fitnah, kita jadikan adu domba, permusuhan, maka kepedihan itu semakin menyelimuti hati kita, sehingga kita terhijab dengan Allah. Jadi maka peliharalah lisan kita dan perbuatan-perbuatan yang menentang hukum syara. Untuk yang menentang hukum syara ini, yang pertama lisan ini yang paling berat. Kemudian baru perbuatan mata, tangan, telinga, kaki. Itu tidak kita bawa kepada tempat-tempat yang haram dan sebagainya yang ada pada tubuh kita. Tidak kita bawa kepada tempat yang haram. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya kita selalu tidak ada jalan lain selain taubat. Kita sudah terlanjur misalnya memanfaatkan yang ada di tubuh kita ini, sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak ada jalan lain selain kita bertobat. Tobat itu bukan salat 2 rakaat saja, dan juga bukan istighfar 3 kali. Bukan istighfar 3 kali. Jadi istighfar itu sebanyak-banyak, yang menyesal kita tidak melakukan dan tidak mengulangi apa yang kita sudah lakukan. Benar-benar terasa hina di hati kita, rendah di hadapan Allah, agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama harus kita ingat, menyesal melihat kesalahan perkataan dan perbuatan yang menentang hukum syara. Itu sebelum zikir itu kita renungkan itu. Apa perkataan saya, apa perbuatan saya, itu harus kita sesali. Perbuatan itu secara menyeluruh. Kita tipu orang, ya, kita ambil hak-hak orang, kita serobot orang. Tahu serobot nggak? Jadi kalau yang jualan nggak tahu serobot, tapi kalau yang menggarap tahu serobot. Ya. Jadi SPK ini udah atas nama orang lain. Jadi kita ganti, kita masukkan perusahaan kita kan. Itu namanya serobot. Atau orang sudah lama di situ, cuma karena kita
punya penyakit, kita pergi ke atasnya lagi. Kita kasih uang agar kita bisa di situ untuk tersingkir orang lain. Itu namanya serobot. Itu nggak bakal berkah. Rezeki kita nggak bakal berkah. Jadi kalau ingat saja, ketika ada yang terzalimi, rizki yang kita peroleh itu tidak berkah. Misalnya rizki kita yang kita peroleh ini memang kita dapat misalnya miliaran rupiah, tapi itu hasil pendaliman, hasil tipuan, itu pasti tidak berkah. Ada saja jalan keluarnya. Ini harus kita sesali, harus kita ingat-ingat. Jangan kita mencari duit itu mencari kaya. Hidup kita bekerja, jangan tujuan kaya. Cuma kalau kaya itu kita syukuri. Dan berat sebenarnya menerima amanah kaya itu. Amanah kaya itu berat menerimanya, karena dipertanyakan dua, di mana diambil, kemana dibawa. Jadi berat. Lalu yang kedua, menyesal keinginan untuk bersenang-senang. Jadi yaitu kesenangan syahwat duniawi dan melakukan perkataan dan perbuatan yang berlebihan. Jadi keinginan kita itu hanya ingin bersenang-senang. Misalnya kalau duduk di majelis seperti ini gelisah. Gelisah. Duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam di majelis begini, itu gelisah. Terlalu lama wali mencerahkan. Bertele-tele apa bertele-tele? Hah? Bertele-tele atau berlete-lete? Sama itu? Sama saja ya. Tapi kalau di tempat yang syahwat, yang menghibur nafsu. Di mana yang menghibur nafsu? Misalnya di tempat remang-remang sana, ya, atau dangdutan, saweran, ya, atau misalnya cerita-cerita politik segala macam dulu di tempat-tempat hiburan. Itu dari pagi sampai sore kita nggak berasa. Atau lagi melobi. Di mana lobi itu? Di lobi juga, ya. Melobi itu di lobi apa? Lobi hotel. Di kantor mana orang kita yang duduk dia bercerita di lobi kantor. Ini di lobi dia cerita proyek ini dengan dewan ini, dewan itu. Jadi itu menghabiskan waktu yang panjang. Kenapa saya katakan gitu? Karena saya pelakunya. Saya pelaku itu. Jadi sampai tengah malam, kadang sampai kalau dulu Ramadan itu udah mau sahur baru pulang. Jadi begitu cara melobi. Itu harus kita sesali, waktu kita habis sia-sia. Atau keinginan syahwat kita. Keinginan syahwat. Banyak teringat kenangan-kenangan yang lalu yang menghibur nafsu. Rasanya pengen kembali ke SMA. Pengen kembali ke SMA. Ada tak? Ada ya. Jadi itu harus disesali, menyesal. Nggak mungkin lah kita kembali dengan SMA, kuliah aja nggak mungkin, ya. Yang kemarin saja tidak mungkin kita kembali, apalagi mau kembali ke SMA. Itu hanya hawa saja yang menarik kita ingin kembali. Andaikan bumi ini terbalik, andai masa bisa diulang, aku akan begini, ya kan? Itu siapa yang mengatakan? Hawa kita yang menarik, supaya kita berangan-angan. Jadi angan-angan itu kita berteman dengan syaitan. Panjang satu ini. Jadi saat kita berangan-angan lupa Allah. Jadi kita panjang angan-angan itu lupa Allah.
Kira-kira ingat Allah kita berangan-angan? Tidak ingat. Jadi dulu kami pulang ke kampung dengan Haji Karim naik mobil, nampak kami tronton itu. Tronton itu tinggi, ya namanya tronton panjang. Jadi kami katakan apa? Itu di dalam tronton itu mau uang semua, uang kami berdua. Nah, dengan jaga ini. Itu angan-angan. Kalau uang dalam tronton itu uang kita berdua mah, itu ke Aceh itu kita buat tol, mamak sebelah saya sebelah. Itu angan-angan menghayal bahwa kami orang kaya. Waktu itu saya masih miskin, ya, sekarang pun miskin juga. Jadi itu tidak ada Allah. Jadi dari mulai Jakarta nih sampai ke kampung kami itu masih ketawa aja. Akhirnya hampir robek ban di Jambi, sudah keluar kawat, kena si ketawa. Tapi Allah masih selamatkan. Tapi kalau misalnya nggak diselamatkan, wajar juga karena kami masih ketawa, belum bertauhid dasar. Jadi itu harus disesali. Jadi segala yang mengundang keinginan-keinginan syahwat bersenang-senang di dalam batin kita, karena itu terbawa ke dalam zikir, terbawa ke dalam salat. Dalam salat Allahu Akbar, bukan Allah yang kita ingat, malahan kesenangan syahwat. Makanya kita sebelum salat, sebelum zikir itu harus menyesal terhadap kesenangan-kesenangan itu. Dan itu perlu latihan. Lalu yang ketiga, kita menyesal terlihat perbuatan selain Allah. Jadi kita harus menyesali, termasuk perbuatan kita. Perbuatan kita juga perbuatan selain Allah. Misalnya gimana perbuatan kita? Merasa kita yang berusaha, kita yang berikhtiar, kita yang sholat. Memang pada syariat kita, pada tarekat itu datang dari Allah. Pada hakikat Allah semata, tidak ada beda. Jadi pandangan kita orang yang beriman dalam kita melakukan segala sesuatu itu harus ada syariatnya, tarekat dan hakikat sekaligus. Misalnya pada syariat kita yang melakukan niat, kita berwudu dan segala macam. Setelah itu kita kembalikan kepada pemilik yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita berniat. Karena niat itu datang dari dirinya juga. Gerak itu juga datang dari Allah. Diam kita datang dari Allah. Kita melihat tidak kita, karena itu semata-mata fadlnya, pemberiannya untuk kita. Maka kita merasakan bukan saya, tapi ini pemberian. Lalu setelah kita melihat itu pemberian, bahwa masih ada kita hilangkan bahwa kita melihat itu pemberian Allah juga tidak, tapi Allah sendirinya yang melakukan atas diri kita. Itu perasaan yang paling halus di dalam batin kita. Itu setelah pengamalan yang istiqamah. Karena itu pemberian. Nur yang seperti itu pemberian, bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat, datang sendiri. Lalu kemudian yang keempat, menyesal terlihat daya upaya selain Allah. Jadi kita melihat ada daya upaya yang lain, hampir sama itulah kalimatnya. Ada daya upaya kita atau daya upaya yang lain. Jadi semuanya kita harus bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Cuma kadang kita dusta. Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita katakan tidak ada daya upaya kita, tapi sangat kuat kita berpegang pada ilmu kita, pada amal kita, pada makam-makam kita, pada kemuliaan kita, pada kebesaran kita. Jadi itu kita
dusta mengatakan la Allah. haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kalau sudah tidak ada daya upaya, berarti yang dari kita itu Tidak. yang dari kita itu tidak. Ilmu Tidak. dari Allah. amal, Allah. kekuatan Dari Allah. dari Allah. dari Allah semua. Yang memberikan hal syuhud ma'rifat juga Dari Allah. Allah. Tidak Kita. tidak kita. Jadi maka untuk lepas dari situ, maka kita perlu berguru, perlu ada mursyid yang membimbing batin kita agar kita lepas dari sangkutan-sangkutan atau keakuan. Lalu kemudian yang kelima, kita menyesal tidak berkemauan dan bulat tekad untuk mendekati Allah. Lemah, tidak semangat. Semangatnya ke dunia, bukan semangatnya untuk mendapatkan cinta Allah. Malas-malasan, berzikir malas, salat malas. Jadi menuntut ilmu malas, duduk di majelis malas. Yang senang apa? Yang senang yang menghibur nafsu. Kalau dapat misalnya datang telepon SPK, nah, itu senang. Boleh berlama-lama. Ya. Kalau salat subuh lebih lagi. Itu harus kita sesali sambil menyesal, sambil minta bantu pada Allah, agar Allah ringankan kemalasan kita. Lalu kita harus mempunyai azam, bulat tekad. Azam itu bulat di atas himmah. Ya. Azam itu di atas azam itu di atas kemauan. Jadi bulat tekad, nggak ada dia yang dia lihat, yang lain. Tidak ada yang dia tuju, yang lain. Karena dunia ini bukan tujuan. Kedudukan, pangkat, harta itu bukan tujuan. Kalaupun tujuan kita sekarang di sini kita dapat, kita peroleh, juga tidak kita bawa mati. Yang kita bawa mati inilah amal saleh. Nah, jadi kita dituntut senantiasa setiap hari, setiap saat, setiap jam menjaga waktu-waktu kita agar kita banyak bermurakabah. Juga ketika keliru kita banyak bermuhasabah, kita hitung-hitung waktu kita. Dan kita juga harus kembali kepada Allah. Kita harus berinabah, ya. Jadi itu kita harus menyesal atas malasnya kita, agar kita bersungguh-sungguh. Bosan itu juga sifat nafsu. Penyebabnya macam-macam. Ada yang datang dari diri, ada yang datang dari luar diri. Misalnya permasalahan yang tidak kita ketahui, lalu kita dapat di luar, sehingga karena orang lain kita malas, karena orang lain kita itu yang rugi kita. MPDT nggak pernah rugi, ya. MPDT ini nggak pernah rugi. Jadi yang dituntut ke sini keikhlasan, bukan sanjungan-sanjungan, bukan menghadap makhluk kepada kita, tidak. Yang kita tuntut itu ridha Allah. Jadi kita, kalau sudah kita katakan ilahiyatan maksud, itu tidak yang lain. Jadi maka kalau kita berorganisasi di luar, kita korbankan uang segala macam, lalu kita tidak mau korban perasaan, nggak apa-apa. Tapi kalau di MPDT itu wajib korban perasaan. Perasaan. Karena kita itu sudah untuk orang, bukan orang untuk kita untuk orang. Yang pertama, kita misalnya suami, kita itu untuk istri, kita itu untuk
untuk anak. Kalau kita berjamaah, kita untuk jamaah, bukan jamaah untuk kita. Bukan jamaah untuk kita. Maka saya sering berkali-kali kalau ada yang misalnya ngambek-ngambek di sini dari mau gajian kabilo lah kalian gaji bo. Ya. Pernah saya minta di sini kepada siapa uang amplop atau yang memberi kepada saya? Tidak pernah. Tidak pernah saya digaji. Tidak pernah saya digaji dan tidak pernah saya meminta. Maka kita tujuan MPDT ini untuk orang lain sambil kita melatih bersama. Maka jangan gara-gara orang lain kita terfitnah. Pelihara kita kebersamaan ini. Kalau ada yang terfitnah jangan ikut-ikutan. Karena kita tak mungkin baik semuanya. Pasti ada sentuhan seperti sendok dan garpu. Sendok dan kuali. Kalau sendok dan garpu enggak ini. Sendok dan kuali pasti ribut, ya. Apalagi kita banyak ini, ya. Misalnya gara-gara haji kari, itu kita nggak datang kemana. Kita nilai, kita bicarakan di luar. Gara-gara birpan, bicarakan. Padahal kita disuruh untuk imbisat. Untuk menyelesaikan masalah. Imbisat itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya ada yang ketersinggungan, datangi, terus terang, atau sampaikan ke saya. Ini nggak dibahas di luar. Jadi akhirnya kita ditinggal motor gitu, dan ditinggal mobil. Nah, jadi MPDT ini tetap jalan terus. Jadi kita yang rugi, karena kita ini dituntut untuk menyayangi, bukan membenci, bukan mendendam, ya. Jadi kalau mau selamat, ya kita harus bersama-sama. Ya kalau mau merusak itu jangan di dalam, harus di luar. Nah, kalau mau di dalam, ya tersinggung sedikit, ya namanya kita untuk orang. Saya kalau tersinggung banyak sekali dengan yang saya tersinggung. Cuma nggak saya berikan karena saya untuk jamaah, bukan jamaah ini untuk saya. Lalu menyesal tidak hudur Allah di dalam ingatan atau hati kita. Jadi tidak pernah terasa keberadaan Allah itu. Kita ibadah salat Allahu Akbar, mulai dari takbir sampai salam itu tidak terasa. Maka salat kita itu tidak memberi bekas. Dikatakan ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kita salat selalu melakukan yang mungkar. Kenapa kemungkaran kita lakukan? Karena salat itu tanpa rasa. Salat tanpa rasa. Apa yang kita rasa? Jalal dan jamal Allah. Jalal dan jamal Allah tidak terasa. Puasa kita tidak takut pada Allah. Yang takut kita kepada kehidupan, kepada masa depan, kepada kehinaan, kepada kerendahan. Jadi itu yang takut kita. Bukan kita takut pada Allah. Jadi MPDT ini membawa kita untuk takut pada Allah, maka tidak takut pada makhluk. Jadi berkali-kali juga saya sampaikan, kita ini bukan untuk beribu-ribu jamaah, tapi bagaimana untuk bisa merubah penyakit nafsu. Jika kita bisa ikhlas, kita bisa sabar, kita bisa ridha, kita bisa tawadu, kita bisa zuhud. Nah, jadi itu perlu proses, karena hati kita ini sudah berkarat. Jadi kalau kita datang ke sini, kita taklim, lalu setelah kita taklim, kita berzikir. Sebelum zikir, menyesal. Sudah menyesal ini? Yang menyesal Yahwa. Menyesal Yahwa? Nyawa aja? Ada nyawa?
Alhamdulillah. Itu pasangan serasi itu. Pasangan serasi. Maka awet muda. Di rumah di keluarga. Dengan siapa la ilaha illallah? Dengan Allah. Jadi ada begitu yang lain? Hah? Mau bersinar bercahaya. Jadi apa yang di MPDT dibawa ke rumah. Jadi itu terus terasa untuk hati kita kepada Allah. Allah telah menciptakan kita, Allah telah memelihara kita, banyak nikmat-nikmat yang beriringi datang kepada kita setiap saat tanpa kita minta, Allah berikan. Jadi mau nikmat yang mana lagi? Kalau katakan Wabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa mengatakan itu? Al-Mukarram. Iya lu teman, umalah ya. Ya, jadi Al-Mukarram nikmat yang mana lagi yang kita dusta? Sudah banyak sekali, ya. Jadi tauhid tasawuf ini adalah nikmat. Jadi kalau misalnya ini saja pelajaran ini saja, mau kita nilai dengan uang, sanggup kita nilai? Nah, dulu nggak pernah kita dapatkan ini. Cuma baru 1 lembar. Sementara makalah itu sudah lebih tinggi dari kita berdiri, sudah banyak yang kita baca. Dan sebenarnya kalau memang mau diamalkan sudah keramat semua itu. Tidak payah lagi saya sampaikan. Artinya sudah bersih semua sebenarnya. Nah, cuma inilah kita ini perlu latihan. Yang namanya latihan pasti ada cobaan-cobaan. Dari cobaan dalam keluarga maupun cobaan dalam masyarakat. Lalu yang ketujuh, menyesal tidak mencintai Allah atau rasa dekat dengan Allah. Padahal kita sudah belajar dan berkali-kali kita sampaikan bahwa hak Allah untuk hambanya itu cuma satu saja, nggak banyak. Cuma satu. Apa satu? Bangun. Allah itu hanya ingin Dia saja yang dicintai, tidak lainnya. Kenapa? Tadi karena kita diurus semua oleh Allah. Mulai kita diadakan, lalu dipertahankan kita ada sampai masa akhir kita, dan kita diurus 24 jam. Nafas Allah yang urus, nadi kita, jantung ini berdenyut, Allah yang urus. Ginjal kita, Allah yang urus. Sampai kentut aja itu Allah yang urus. Coba kita nggak bisa kentut 1 hari saja. Ayo, sanggup yuk. Buyung habis makan telur nggak kentut yuk. Gimana tuh yuk? Sekali kentut lari umi itu. Kalau udah 2 hari nggak kentut yang lain. Jadi itu saja rasanya tidak sanggup kita syukuri atau kita imbangi dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi bagaimana? Jadi lemah kita, lemah. Jadi Allah hanya mau Allah saja yang dicintai. Tapi syaitan dan hawa nafsu kita selalu membawa kita agar bubut dunia, kita cintai dunia. Walaupun dunia ini tidak dapat. Karena dunia ketika kita cintai tidak mau puas, kita pengen lagi. Nggak puas, Bu? Nggak puas. Maka ketika kita sudah mencintai Allah dan Allah sudah mencintai kita, dunia ini jadi budak bagi kita.
dunia jadi Budak. jadi budak. Maka kita dibangunkan oleh Allah. Inna ma'idukum biwahidatin antakum billah. Jadi kita dibangunkan hati kita oleh Allah agar kita bangun hanya untuk Allah, tidak lain Allah, tidak selain Allah. Lalu kemudian kita juga menyesal tidak ada kasyaf. Jadi kalau mau kasyaf ini ke siapa kita datang? Kepada siapa kita datang? Haji Kari. Ya. Sudah tahu namanya dong. Ya. Tidak terlihat keberadaan Allah dalam syuhud kita. Jadi kasyaf ini tersingkap hijab. Tersingkap hijab itu dulu sebelum Haji Karim paham, dikiranya bisa melihat bandara dari sini. Bukan itu yang Kasar. bukan itu yang kasyaf. Jadi kasyaf ini tersingkap antara Rabb dan hamba. Terasa ditajalikan oleh Allah keberadaannya di batin kita, sehingga yang membekas itu adalah af'alnya, sifatnya dan wujudnya, sehingga hancur perbuatan, sifat dan wujud hamba. Itu yang menjadikan seperti itu Allah. Jadi buah dari istiqamah, ya, pasang niat yang benar, kemudian dia bersungguh-sungguh, lalu dia ikhlas melakukan amal, kemudian dia istiqamah melakukan amal. Maka di situ melalui proses Allah berikan hal ke dalam hatinya, cahaya-cahaya yang halus, ya. Jadi sehingga datang warid apa nih? Warid ghaib, datang warid ghaibi, ya, ke hatinya. Dan rahasia itu tidak boleh diceritakan, karena rahasia itu tidak boleh diceritakan. Hanya kita yang merasakan. Boleh diceritakan kepada guru kalau takut keliru. Tapi jangan duduk dipaksa-paksakan. Mau jadi seperti Syekh Siti Jenar, mau terbang-terbang, itu hanya film itu. Jadi MPDT bukan terbang. Dapat saja kita istiqamah ibadah. Ya. Dapat istiqamah ibadah, kemudian kita ibadah itu memang karena untuk ridha Allah. Lalu zahir dari buah ibadah kita itu akhlak. Kita bisa sabar dengan siapapun, kita mudah menyikapi dan tumbuh hikmah. Baik di hati kita maupun di lisan. Jadi senang orang bergaul dengan kita. Jadi itu sudah cukup. Tidak perlu terbang, tidak perlu hilang dalam terang. Kita kena bukan mencari keramat. Keramat itu hanya jalan. Tujuan kita Allah. Agar diringankan oleh Allah kita beribadah. Itu harus kita sesali apabila kita tidak mendapatkan kasyaf dalam syuhud. Lalu kemudian yang 9, menyesal ketinggalan ananiyah, keakuan. Walaupun sedikit, dia sudah mulai bersih, tapi masih ada tertinggal, terasa-rasa di hati kita, saya nih, saya. Itu kita harus menyesal. Tidak fana selain Allah dan hilang ananiyah diri. Jadi untuk menghilangkan ananiyah inilah sangat sulit. Kita sudah dibimbing oleh Buya, sudah kita semuanya kita latih, tapi datang lagi. Jadi itu tabiat itu tidak mudah dihilangkan kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Tidak kita benar-benar melatih, memaksa. Misalnya kalau tersinggung sedikit, kita diam, kita istighfar, kita lihat keakuan kita lihat kekurangan kita. Tapi kalau tumbuh
emosi, amarah. Jadi orang ini kita tidak suka, yang ini kita tidak suka, itu kita memelihara anaknya, rugi diri. Dan itu juga harus kita paksa-paksa untuk kita hilangkan. Lalu yang ke-10, menyesal zahir selain Allah dalam pandangan kita. Jadi ini sudah bukan pandangan mata ya, sudah pandangan ruh ini. Kalau sudah bawah ini sudah pandangan ruh. Jadi terlihat yang lain, bukan karena itu juga harus menyesal. Mungkin ini yang ke-8, 9, 10 itu makam orang yang arif ataupun penghabisan salib, penghabisan orang berjalan, mungkin baru mereka mendapatkan kasyaf. Kita dapat saja menyesal, kita tidak melihat kesalahan perkataan. Itu sudah cukup dulu perkataan kita yang salah-salah, agar kita menyesal perbuatan kita yang salah-salah, yang menentang hukum syara kita. Satu itu aja dulu kita latih, lidah dan perbuatan. Sudah cukup kita latih. Kalau itu sudah bercahaya, nanti insya Allah dia akan naik terus, ya. Sehingga kita tidak melihat diri kita diri kita. Jadi sekian itu merupakan dosa yang harus kita sesali. Kemudian barulah kita berzikir, agar zikir kita menjadi zauq, menjadi rasa, ya? Menjadi rasa dan ayan, nyata. Kita ingat Allah itu nyata, bukan hanya la ilaha illallah, tapi ingatan kemana-mana. Ingatan kemana-mana? Yang terasa pegal dengkul lah, yang terasa pegal pinggang lah, yang teringat WA belum terbalas lah, macam-macam yang teringat, atau teringat ke rumah lah. Tapi orang yang sudah ayan, itu bertambah lama, itu bertambahlah lazat. Maka ada yang mengatakan, ya wali itu dibatasi aja lah zikirnya. Boleh juga, kita sepakati malam ini. Mau? Kita berzikir 10 menit saja, atau 3 menit saja, nggak apa-apa. Nanti di rumah dilatih sendiri, ya. Jadi kalau enggak gimana tuh menanggapinya itu? Bersinarlah cahaya makrifat tauhid pada zahir dan batin kita. Jadi artinya sinaran kita mengenal Allah itu bersinar pada zahir dan batin, terlihat pada keseharian. Pada keseharian terutama tentang istiqamah dia melakukan amal-amal saleh, ya. Kemudian sikapnya juga, perbuatannya juga itu terlihat pada orang-orang yang dibuka mata hati oleh Allah. Oh, kenapa juga ada para wali Allah yang membenci, ya? Pada wali Allah ada juga yang membenci, padahal dikatakan dia wali. Apakah dia bukan wali kalau masih ada yang membenci? Padahal orang-orang kampungnya juga banyak yang membenci. Jangankan wali, Rasulullah ada aja yang membenci. Yang membenci bukan orang lain lagi, paman-pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal setiap saat beliau itu melihat langsung wajah Rasulullah. Padahal siapa yang melihat wajah Rasulullah, dia terpetunjuk, kasih tenang, tentram hatinya. Itu kenapa Abu Jahal tidak ditutup oleh Allah? Karena dia tidak yakin kepada Rasulullah. Begitu juga kita dengan guru-guru, dengan ulama-ulama saleh.
Apabila kita tidak yakin kepada beliau, itu tertutup. Bukannya kita ingin memuliakannya, malahan kita hina, kita caci. Jadi itu yang terjadi di Nanggro kita, di Nanggro kita. Padahal di luar itu sangat bercahaya. Ini di dalam menata kehidupan di mana kita berada. Ya, apakah saudara dapat melakukan hal tersebut di atas? Insya Allahnya itu dengan bersama-sama. Tidak bisa sendiri nih. Ini sudah kesekian kali kita ulang. Tapi malam ini baru kita terbangun lagi. Dan baik. Ini minggu depan kita ulang lagi juga. Dan lupa lah. Itu memang penyakit kita belum bercahaya batin kita ini. Belum bercahaya. Jadi mungkin itu saja. Kalau ada tanggapan, dipersilakan. Kita kembalikan kepada Menteri Bidang, ya. Kemudian dikurang sama maaf dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.